Halo, selamat pagi. Di sini saya akan kembali menjelaskan atau memaparkan bab 22 yaitu audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yang merupakan salah satu bab dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Apriani Brutu, saya dari kelas AKP 6B dan dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Deliana SEAK MSI CA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan salah satu subtopik yang termasuk ke dalam bab 22 yaitu akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu akun yang termasuk ke dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah, saya akan menjelaskan yaitu akun wesel bayar. Nah, kita akan beranjak dari pengertian wesel bayar. Wesel bayar atau not payable adalah kewajiban hukum kepada kreditur yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun. Tetapi, ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aset seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan juga aset tetap. Nah, pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk pinjaman jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya hanya akan dilakukan ketika pinjaman itu jatuh tempo. Tetapi, untuk pinjaman berjangka lebih dari 90 hari, biasanya wesel mengharuskan pembayaran bunga secara bulanan ataupun secara kuartalan. Nah, pada wesel bayar ini, dalam kebanyakan kasus, relatif jarang tidak ada transaksi modal yang dimasukkan dalam sampel auditor untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, itu adalah pengertian dari wesel bayar. Nah, di sini saya juga akan menyinggung sedikit tujuan dari audit atas wesel bayar, yaitu yang pertama, pengendalian internal terhadap wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Selanjutnya adalah tujuan yang keempat, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari tujuan audit atas wesel bayar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian internal terhadap wesel bayar. Nah, ada 4 pengendalian internal pada saat melakukan wesel bayar. Yang pertama adalah otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Nah, pada pengendalian yang pertama, tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya, diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang diinginkan. Ketika wesel diperbaharui, wesel itu harus menjadi subjek prosedur otorisasi yang sama seperti pada penerbitan wesel baru. Nah, itu adalah penjelasan dari pengendalian internal yang pertama. Selanjutnya, pengendalian internal yang kedua yaitu pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Nah, ketika melakukan penerbitan wesel baru tentu di dalamnya akan ada pembayaran kembali pokok dan bunga. Lalu dilakukan pengendalian internal, yaitu pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Departemen Utang Usaha harus menerbitkan cek atau transfer dana elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika jatuh tempo. Yang sekali lagi dengan cara yang sama seperti ketika menyiapkan pembayaran untuk akuisisi barang dan jasa. Salinan wesel itu merupakan dokumentasi pendukung pembayaran. Nah, itu adalah penjelasan dari pengendalian internal yang kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari pengendalian internal yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Nah, selanjutnya adalah dokumen dan catatan
catatan yang memadai. Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong serta wesel yang telah dibayar oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Nah, jadi pada pengendalian yang ketiga ini dilakukan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya adalah penjelasan dari pengendalian internal yang keempat, verifikasi independen periodik. Nah, pada pengendalian keempat ini secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab penyimpanan catatan yang terinci. Nah, pada waktu yang sama, seorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atas wesel untuk menguji keakuratan penyimpanan catatan. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari adanya 4 pengendalian internal terhadap wesel bayar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu adanya pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, pengujian atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel pembayaran kembali pokok serta bunganya. Nah, pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas. Ini juga dilihat dari bab 14 dan pengeluaran kas pada bab 18. Nah, adanya pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tambahan juga sering dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo karena materialitas dari setiap transaksi. Nah, pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal yang baru saja kita bahas. Nah, selain itu, auditor juga harus memverifikasi pencatatan yang akurat atas penerimaan dari hasil wesel dan pembayaran pokok beserta bunganya. Nah, jadi ketika kita telah melihat atau ketika saya tadi menjelaskan adanya 4 pengendalian internal pada wesel bayar, dalam pengendalian itu juga harus dilakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu prosedur analitis untuk wesel bayar. Nah, prosedur analitis merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena pengujian atas rincian saldo untuk beban bunga dan bunga akrual seringkali dapat dieliminasi apabila hasilnya menguntungkan. Nah, prediksi independen auditor mengenai beban bunga dengan menggunakan rata-rata wesel bayar yang beredar dan rata-rata suku bunga akan membantu auditor mengevaluasi kelayakan beban bunga dan juga menguji wesel bayar yang dihilangkan. Nah, itu merupakan pengertian dari prosedur analitis. Nah, pada melakukan wesel bayar ada 3 prosedur analitis dan kemungkinan salah saji yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Di mana pada prosedur analitis yang pertama ini ada kemungkinan salah saji yaitu salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Selanjutnya adalah prosedur analitis yang kedua membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Di mana pada prosedur analitis yang kedua ini kemungkinan salah sajinya yaitu penghapusan atau salah saji wesel bayar. Nah, prosedur analitis yang ketiga adalah membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan salah saji yang terjadi pada prosedur analitis yang ketiga ini adalah salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Nah, itu adalah termasuk penjelasan dari prosedur analitis, di mana prosedur analitis yang kedua membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya, dan prosedur analitis yang ketiga membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya, yang sudah saya jelaskan kemungkinan salah saji yang terjadi pada ketiga prosedur analitis ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian rincian saldo. Nah, pengujian rincian saldo, titik awal yang normal bagi audit atas wesel bayar adalah schedule wesel bayar dan bunga akrual yang diperoleh oleh auditor. Nah, pada saat melakukan pengujian atas transaksi rincian saldo, jika ada sejumlah besar transaksi yang melibatkan wesel selama tahun tersebut mungkin tidak praktis,
bagi auditor untuk memperoleh schedule semacam itu. Dalam situasi tersebut, auditor lebih baik meminta klien untuk menyiapkan schedule wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun yang menunjukkan deskripsi setiap wesel, saldo akhirnya, dan utang bunga pada akhir tahun termasuk jaminan dan suku bunga. Nah, dari pengujian atas transaksi rincian saldo, ada 2 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang paling penting dalam wesel adalah yang pertama, wesel bayar yang telah dicantumkan atau termasuk ke dalam kelengkapan. Tujuan yang kedua, wesel bayar dalam schedule telah dicatat secara akurat. Tujuan tersebut sangat vital karena salah saji dapat menjadi material meskipun salah satu wesel dihilangkan atau tidak benar. Nah, selain tujuan yang berkaitan dengan saldo, 4 tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan juga merupakan hal yang penting bagi wesel bayar karena standar akuntansi mengharuskan agar catatan kaki menggambarkan secara memadai syarat wesel bayar yang beredar dan aset yang dijaminkan atas pinjaman tersebut. Nah, itu adalah penjelasan salah satu subtopik yang saya ambil dari bab 22 yaitu siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika dalam penyampaian saya ada materi yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.